semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Nisa di video reaction kali ini guys. Oke, semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Presiden Jokowi sebut saatnya Indonesia pimpin negara-negara terkaya di dunia. Sudah saatnya gitu ya. So, jangan lama-lama lagi. Mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Sekarang ini kita memimpin negara-negara terkaya dunia untuk membangun dunia yang lebih baik, yang lebih berkeadilan bagi kita semua, bagi masa depan dunia. Satu persatu ya, seperti presidensi G20, Indonesia juga tuh yang memimpin ya, mengetuai gitu presidensi G20. Mulai terlihat sudah Indonesia ini memimpin negara-negara kaya. Sobat bagi-bagi, seperti diketahui, Indonesia didaulat menjadi tuan rumah menggantikan Italia dalam G20 yang akan dilaksanakan beberapa waktu mendatang. Jelas saja ini merupakan kabar serta kesempatan emas untuk kita Indonesia, karena dengan begitu kita dapat menunjukkan kepemimpinan RI di mata internasional. Lagi pula bicara ini soal hal ini, ya, sebetulnya mengingatkan admin dengan fakta bahwa pengaruh Indonesia di kawasan ini begitu besar. Dan seperti itulah kenyataannya, buktinya, Indonesia diberi tanggung jawab besar dalam G20 ini. Sebelumnya juga sempat kita bahas bahwa Indonesia dimintai bantuan secara langsung oleh Jepang untuk menangani masalah negara tersebut dengan Korea Utara. Dari sini bisa kita lihat bahwa Indonesia memiliki hal yang luar biasa tanpa kita sadari kan. Nah sobat bagi-bagi, mengutip dari Kompas.com, sebagai presidensi G20, Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa Indonesia telah dipercaya memimpin pembangunan dunia. Menurutnya, dan ibarat kata, sekarang ini Indonesia memimpin negara-negara terkaya dunia untuk membangun dunia yang lebih baik, lebih berkeadilan bagi kita semua, serta bagi masyarakat masa depan dunia. Mengapa disebut negara-negara kaya dunia? Sebab perlu kalian ketahui bahwa Group of 20 alias G20 merupakan sebuah forum utama kerjasama ekonomi internasional yang beranggotakan negara-negara dengan perekonomian besar di dunia. Jadi apakah artinya? Artinya Indonesia negara kita ini pun didaulat menjadi negara dengan perekonomian besar di dunia bos. Suatu kebanggaan besar tentunya, karena negara yang tergabung dalam G20 gitu ya? Memang no kaleng-kaleng, dan kebanyakan tentu saja negara-negara maju seperti AS, Australia, Turki, Korea Selatan, Jepang, China, Inggris, Rusia dan Indonesia yang menjadi satu-satunya negara ASEAN yang masuk dalam jajaran negara kaya tersebut. Satu-satunya negara ASEAN masuk G20. Lalu adakah keuntungan untuk kita sendiri? Menurut Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, salah satu keuntungan menjadi tuan rumah G20 adalah tambahan 533 juta dolar atau 7,6 triliun rupiah terhadap PDB tahun depan. Selain itu, perhelatan G20 ya, juga akan berdampak pada sektor tenaga kerja. Sedikitnya akan ada tambah 33.000 pekerja baru untuk mendukung acara tersebut, dan masih banyak lagi. Sahabat bagi-bagi, masih dari sumber yang sama, Jokowi mengibaratkan kerja keras Indonesia di presidensi G20 layaknya perjuangan Soekarno ketika mendukung negara-negara jajahan memperoleh kemerdekaan, serta diibaratkan seperti perjuangan Bung Karno dalam memimpin kedaulatan negara-negara Asia Afrika. Sehingga Jokowi ingin momentum presidensi G20 dimanfaatkan Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang. Di mana seperti yang kita tahu, dunia yang semakin terbuka belakangan ini melahirkan gelombang globalisasi, serta melahirkan dunia hiperkompetisi. Oleh karenanya, Presiden Jokowi ingin Indonesia memenangkan kompetisi, baik dalam negeri, di pasar global dan pasar luar negeri. Dan tentu saja, itu dilakukan untuk Indonesia yang lebih baik serta lebih unggul dari negara lain. Ya kita pasti tidak mau kan, negara kita ini terus berada di belakang mereka yang sudah maju. Tentunya kita juga ingin Indonesia bisa jaya lagi ke depannya, namun untuk mencapai hal itu, tidak mungkin Indonesia menggunakan tangga yang sama seperti yang dipakai negara-negara maju dahulu. Guna mendahului kereta lainnya tidak mungkin RI menggunakan rel yang sama bos. Lalu bagaimana caranya? Jelas semua elemen bangsa harus bahu-membahu dan bersinergi mencari rel-rel atau jalan yang baru. Dengan begitu, harapan Indonesia bisa segera terwujud.
Ingat, negara kita memiliki banyak potensi, jadi jika tidak kita kembangkan sekarang, mau sampai kapan negara ini diam di titik yang sama kan? Nah sobat sekalian, lantas bagaimana? harus bermula Apakah kiranya gitu kan? G20 ini dapat menjadi batu loncatan untuk negara kita mengemban gelar negara maju di tahun-tahun mendatang? Optimiskah kalian untuk hal itu? Silahkan berikan tanggapan di bawah. Wassalam. Oke. Oke guys, jadi itulah dia video pembahasannya ini. Jadi kalau kita lihat Indonesia sekarang pun sudah mulai bersinar lagi gitu ya. Presidensi Indonesia di G20 itu adalah salah satu titik permulaannya di mana negara-negara maju ya, negara-negara dengan perekonomian besar di dunia pun dapat melihat perkembangan pesat Indonesia, dan pastinya itu akan dapat meningkatkan lagi kepercayaan dunia kepada Indonesia, dan pastinya masih banyak lagi gitu ya dampak positif dari presidensi G20 pada Indonesia gitu kan. Jadi perkembangan Indonesia sekarang itu sangat mengagumkan gitu ya. Jadi kebangkitannya itu sudah dapat dilihat gitu. Dari tahun ke tahun pun nampak gitu ya kebangkitan Indonesia untuk memajukan lagi gitu. Memajukan bukan hanya pembangunan yang lain gitu ya, tapi terutamanya pembangunan ekonomi juga ini yang kita lihat sangat berkembang baik gitu. Oke. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.